keamanan pangan ini sekarang merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Setiap tahunnya kita menyediakan buffer stock istilahnya sebanyak 25 ton sampai 50 ton. Pemanfaatan pekarangan itu tujuannya yang pertama menambah pendapatan ibu-ibu. Yang kedua, ibu-ibu bisa mendapatkan bahan pangan dari pekarangan yang higienis. Kita juga membantu PKK untuk menyelesaikan masalah stunting. Sedang kita galakkan untuk memanfaatkan pangan lokal. Kita akan membagi sebanyak 510 paket. Sasaran utamanya warga miskin dan belum pernah menerima bantuan dari paket yang lain. Jadi saya berterima kasih kepada khususnya KWT dan Pak Kades dan LPM-nya yang mensupport kegiatan ini sungguh luar biasa, sehingga ini bisa menjadikan satu-satunya mungkin nanti di Tulungagung kita memberikan satu gedung lumbung pangan. Program Desa Mandiri Pangan ini memberikan bantuan untuk membantu warga yang terdampak juga salah satu diantaranya karena COVID. Mudah-mudahan petani selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah, supporting dari pemerintah dalam hal kebijakan utamanya. Karena tugas pemerintah itu harus menyediakan pangan sampai di tingkat rumah tangga. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung telah berhasil menjalankan berbagai programnya. Di bawah kepemimpinan Sigit Setiawan, dinas yang mengakomodir keamanan dan ketahanan pangan masyarakat Tulungagung ini berhasil mengukir prestasi dan program-programnya langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan berikut Pojok Tulungagung episode Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung untuk Anda. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu pendukung program pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyejahterakan warga Tulungagung, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengoptimalkan lahan di sekitar rumah sebagai penyokong sumber pangan. Dinas Ketahanan Pangan beralamatkan di Jalan Raya Wonorejo Sumber Gempol, Dusun Krandean, Desa Wonorejo, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Insinyur Sigit Setiawan MM, berbagai terobosan program dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam menunjang tercukupinya kebutuhan pangan di Kabupaten Tulungagung terus dilakukan. Tidak hanya dengan kampanye tentang ketahanan pangan kepada masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung juga melakukan aksi nyata meluncurkan berbagai program kepada masyarakat. Pada tahun 2020 ini, Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung terus berupaya untuk menciptakan generasi masyarakat yang unggul menuju Indonesia maju. Sigit Setiawan memulai tahun 2020 dengan berbagai macam program yang telah diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung. Program-program yang telah dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung sepanjang tahun 2020, manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat Tulungagung. Utamanya di tengah pandemi COVID-19, Dinas Ketahanan Pangan bertekad untuk menjaga keamanan pangan di seluruh wilayah Tulungagung. Dinas Ketahanan Pangan terus menggaungkan kampanye keamanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Tulungagung. Keamanan pangan di kala pandemi menjadi isu yang menarik perhatian pemerintah. Kualitas konsumsi sangat dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi dalam jumlah cukup dan seimbang serta aman. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah tubuh memperoleh berbagai zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Hal tersebut yang melatar belakangi kegiatan kampanye keamanan pangan yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung
pada Selasa 29 September 2020. Keamanan pangan melalui diversifikasi pangan lokal serta pemenuhan gizi seimbang harus diwujudkan dengan tersedianya aspek kebutuhan konsumsi yang baik, mulai dari sayuran hingga kebutuhan protein hewani dari ikan dapat menunjang kebutuhan pangan yang aman dan sehat. Tercukupinya kebutuhan pangan yang baik dan sehat harus diimbangi dengan pengolahan yang benar. Untuk itu, Sigit Setiawan dalam acara kampanye keamanan pangan Kabupaten Tulungagung juga mengajak para ibu untuk mengetahui tata cara mengolah bahan pangan menjadi makanan aman konsumsi. Jangan sampai cara pengolahan yang salah membuat bahan pangan kehilangan kandungan gizinya. COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020 telah mengubah banyak hal serta penyesuaian kondisi pangan. Untuk itu, guna menanggulangi kerawanan pangan akibat pandemi COVID-19, di bawah kepemimpinan Sigit Setiawan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung melaksanakan pembagian bantuan keluarga kurang mampu melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan dan kerentanan pangan di Balai Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada Rabu 14 Oktober 2020. Bantuan sembako ini merupakan hasil sinergitas antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Komisi A DPRD Tulungagung dalam menanggulangi dampak pandemi. Hal tersebut semata-mata agar masyarakat Tulungagung, khususnya masyarakat Desa Plosokandang, dapat terpenuhi kebutuhan pangan selama pandemi. Bantuan pangan yang diberikan kepada 300 kepala keluarga Desa Plosokandang ini berupa 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, serta 5 kg gula pasir, yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung, Sigit Setiawan. Tak hanya pemberian bantuan paket sembako saja, program lain yang telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung, yakni terkait pemenuhan gizi masyarakat melalui pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA. Sigit Setiawan menyadari bahwa setiap individu pasti membutuhkan pangan yang berkualitas untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Konsumsi pangan yang berkualitas dapat diwujudkan apabila makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengandung zat gizi lengkap dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, serta memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima, dan daya beli masyarakat. Untuk itu, pada 13 Oktober 2020 digelar sosialisasi kelas Ibu Pintar B2SA yang diikuti oleh kurang lebih 50 tim penggerak PKK tingkat kecamatan maupun kabupaten. Diadakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Bersama dengan Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung mengajak agar implementasi konsumsi pangan yang memenuhi prinsip B2SA dalam keluarga dilakukan melalui pemilihan bahan pangan dan penyusunan menu makanan. Dalam hal ini, ibu yang berperan sebagai penentu dan penyedia menu keluarga akan memegang peranan yang sangat penting terhadap kualitas konsumsi pangan keluarga.